Kisah mengharukan. Sebelumnya ada seorang siswi SMA Taiwan yang mencari perawat asal Indonesia yang dulu mengasuhnya saat masih kecil. Setelah melalui berbagai perantara pemberitaan di media sosial, akhirnya sang pengasuh tersebut berhasil ditemukan dan menjadi sebuah hadiah yang bahagia seiring dengan perayaan Hari Ibu tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Kisah ini berawal dari seorang gadis asal Taipei, Taiwan yang bercerita bahwa ia sedang mencari-cari pengasuhnya dari Indonesia. Ku Chiham menulis di laman sosial medianya untuk mencari keberadaan Dwi, perempuan asal Indonesia yang dulu pernah mengasuhnya. Sejak 19 April lalu, Ku atau gadis Taiwan tersebut memulai misinya untuk menemukan Dwi yang sangat ia rindukan dengan menulis sebuah surat dan membagikannya sebagai artikel di berbagai media. Namun 2 minggu setelah surat kerinduannya pada Dwi ia unggah, Ku masih belum mengetahui kabar Dwi. Saya masih menantikan dia melihat artikelnya. Saya juga berharap akan punya satu kesempatan lagi. Tulisku melalui akun Facebooknya pada tanggal 1 Mei 2020. Dalam suratnya, Ku menceritakan bahwa sejak ulang tahunnya yang pertama, ia dan kedua saudaranya diasuh oleh perempuan Indonesia yang disewa orang tua mereka. Pengasuh itu bernama Dwi. Saking seringnya mereka menghabiskan waktu bersama, Ku sampai menganggap Dwi sebagai ibu keduanya. Namun pada akhirnya Ku harus mengalami pagi yang mematahkan hatinya. Ia tak mendapati Dwi di setiap sudut ruang rumahnya. Orang tuaku berkata bahwa masa kerja Dwi telah habis sehingga ia tak bekerja lagi di rumah mereka. Untuk mengobati kerinduannya selama 15 tahun, Ku hanya bisa memeluk boneka beruang pemberian Dwi sebagai hadiah ulang tahunnya dulu. Ku mengaku masih sangat ingin bertemu Dwi untuk berterima kasih kepadanya. Saya tidak berani berharap banyak, tapi mungkin suatu saat nanti jika ada keajaiban, saya ingin mengungkapkan betapa aku mencintainya dengan kata-kata yang diajarkannya kepadaku. Aku cinta kamu, tulisku. Dan berikut ini adalah surat kerinduanku pada Dwi yang sangat ingin ia temukan kabarnya. Teman yang hilang, boneka beruang. Ini tentang ulang tahunku yang pertama. Pada waktu itu, orang tua saya terlalu sibuk sehingga mereka memutuskan untuk menyewa pengasuh dari Asia Tenggara untuk merawat ketiga anaknya. Sejak itu, setiap saya membuka mata, orang pertama yang saya lihat adalah Dwi. Dia selalu menggendongku ke sebuah kursi, membiarkanku membuat susuku sendiri sebelum dia menambahkan air mendidih, mengepang rambutku, membawaku ke taman, dan diam-diam membelikanku marshmallow yang orang tuaku larang makan terlalu banyak. Bahkan mengajariku lagu dan bahasanya. Bagiku, dia sudah seperti ibu keduaku. Selama dia di sisiku, aku selalu merasa nyaman, bahkan lebih dari nyaman. Suatu hari dia kembali dari liburan dan membelikan saya boneka beruang sebagai hadiah ulang tahunku yang keempat. Saya sangat senang hingga saya memeluk bonekanya sambil melompat-lompat berteriak di rumah dan berterima kasih kepadanya. Seminggu kemudian saya bangun dan melihat orang tua saya di rumah, tetapi Dwi tidak ada. Saya berjalan mengelilingi rumah tetapi tidak dapat menemukannya. Saya duga dia keluar untuk membeli beberapa barang dan pulang terlambat. Tetapi orang tua saya kemudian memberitahu saya kontrak kerja Dwi sudah selesai, jadi dia harus kembali ke Indonesia. Takut membuatku sedih, Dwi meminta orang tuaku untuk tidak memberitahu tentang kepergiannya dan kembali dengan diam-diam. Setelah mendengar berita itu, saya bergegas ke kamar saya, memeluk boneka beruang dan meratap.
Bagaimana mungkin dia meninggalkan saya tanpa sepatah kata pun? Sudah 4 tahun saya benar-benar bergantung padanya. Dia adalah sahabat saya, orang yang paling mengenal saya, dan bahkan seperti ibu kedua saya. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Saya menangis sangat kencang, sehingga akhirnya tertidur di bangkuan orang tua saya. Ketika saya bangun, saya menemukan sehelai kain di boneka beruang saya. Di sampingnya ada catatan yang ditulis dalam bahasa Cina, "Aku mencintaimu." Boneka beruang itu telah bersama saya selama 15 tahun. Beranjak dewasa, saya tidak punya petunjuk untuk berkomunikasi dengan Dwi selama ini. Terkadang, hal-hal tentang dia dan memori kita muncul dalam mimpiku. Kami sering bertemu di mimpi, tetapi keesokan paginya ketika saya bangun, aku menyadari bahwa kami tidak bisa bertemu secara langsung dan selalu membuatku melankolik. Saya hanya ingin tahu apakah dia juga memikirkan saya. Semoga dimanapun dia berada, dia sebahagia seperti saat kita bersama. Oh, saya tidak berani berharap banyak, tapi mungkin suatu saat nanti jika ada keajaiban, saya ingin mengungkapkan betapa aku mencintainya dengan kata-kata yang diajarkannya kepadaku. Aku cinta kamu. Ini adalah artikel yang saya tulis di awal tahun ini. Setelah saya menulisnya, saya sering menangis dan sangat ingin mendengar kabar dari Dwi. Tetapi saya tidak tahu apa-apa selain namanya dan boneka beruang itu. Mencoba mengingat kembali wajahnya, saya dan keluargaku menggeledah seisi rumahku saat tahun baru dan akhirnya menemukan satu-satunya foto kita. Saya tahu betapa sulitnya ini setelah 15 tahun mencari seseorang di antara 7,8 miliar orang. Rasanya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tetapi saya ingin mencoba untuk mencari tahu tentang kabar dia dimanapun berada. Dan apabila memungkinkan, semoga kita bertemu kembali. Guys, bila Anda bisa meresapi cerita ini, pasti rasanya itu merinding dan gak terasa meneteskan air mata. Terharu banget teman-teman. Bayangkan udah 15 tahun gak bertemu, anak asuh dari PMI yang bernama Dwi masih mengingatnya dan bahkan mencarinya lewat sosial media. Kata-kata sayang, cinta yang ia ungkapkan itu menyentuh banget. Dwi hanya pengasuhnya, bisa dibilang cuma pembantunya ya, tapi menyayanginya seperti ibunya sendiri. Pasti si Mbak Dwi ini dulu merawatnya juga dengan sangat tulus dan baik, sehingga anak asuhnya bisa sedekat itu dan selengket itu kepada dia. Dan bagaimana kisah endingnya guys? Ternyata keajaiban Hari Ibu, gadis Taiwan itu akhirnya menemukan ibu Indonesianya yang dicarinya melalui media sosial tersebut. Setelah melalui berbagai perantara pemberitaan di media sosial, akhirnya sang pengasuh tersebut berhasil ditemukan dan menjadi sebuah hadiah yang bahagia seiring dengan perayaan Hari Ibu 10 Mei tahun ini. Dwi, pengasuh asal Indonesia yang sedang dicari oleh Ko itu bernama asli Dwi Setiawati dan saat ini tinggal bersama suami dan seorang anaknya di Sragen, Jawa Tengah. Akhirnya keduanya bisa melakukan panggilan video call dan saling melepas rindu. This is I make video send to FB, Facebook, send to Facebook. Many people writing the continue the drama. 很多人等这个嘛，很多人在哭。
Selamat ya buat keduanya, benar-benar kisah yang mengharukan. Kadang bila keberuntungan berpihak pada kita guys, saat bekerja di luar negeri sebagai PMI dan mendapatkan majikan yang baik, kita bekerja pun dengan tulus, mereka tidak akan menganggap PMI sebagai pembantu, tapi dianggap sebagai keluarganya sendiri. Semoga sahabat-sahabat PMI mendapatkan majikan yang baik dan pekerjaan yang baik dan tidak merendahkan PMI. Amin, amin ya robbal alamin. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.